Halo adik-adik teman belajar online, welcome back to my YouTube channel. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang koordinat kartesius, materi kelas 8. Untuk bab ini, kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan koordinat kartesius. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan titik apsis dan ordinat? Kemudian, bagaimana posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang letak dari kuadran kartesius. Koordinat kartesius adalah letak posisi titik pada bidang koordinat yang ditulis dengan X, Y. Kakak akan gambarkan untuk bidang koordinat dan titik koordinat A, B, C, dan D bentuknya seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan koordinat kartesius. Apa itu titik apsis dan ordinat? Apsis adalah koordinat X suatu titik pada garis mendatar, dan ordinat adalah koordinat Y suatu titik pada garis vertikal. Kakak akan gambarkan pada bidang koordinat sumbu X atau yang dinamakan dengan apsis, dan sumbu Y atau dinamakan dengan ordinat. Jika diketahui titik koordinat A 4,5, maka untuk titik X atau apsisnya itu sama dengan 4. Dan titik Y atau ordinatnya sama dengan 5. Jika kita gambarkan pada bidang koordinat, untuk posisi titik A di 4,5, kita akan gambarkan untuk sumbu X-nya di posisi X-nya sama dengan 4 dan Y-nya di titik 5. Maka posisi titiknya akan berada di sini. Kita akan namakan titik A yaitu 4,5. Selanjutnya, kita akan menuliskan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kakak akan gambarkan untuk bidang koordinatnya dan titik koordinat A, B, C, dan D seperti ini. Untuk posisi titik A, kita lihat titik A berada di 5,3. Jika kita hitung posisi titik A berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Maka untuk posisi titik akan dituliskan seperti ini. Selanjutnya untuk titik koordinat B negatif 3,4, X-nya negatif 3 dan Y-nya di 4. Maka kita akan tuliskan posisi titiknya adalah 4 satuan terhadap sumbu X ya. 4 satuan kita dapat lihat dia berada di jarak 4 dari sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Kita lihat juga terhadap sumbu Y ini berjarak 3 satuan. Selanjutnya untuk titik koordinat C di negatif 6, negatif 4, maka kita akan tuliskan posisi titik terhadap sumbu X itu ada 4 satuan. Kita akan hitung 1, 2, 3, 4. Dan terhadap sumbu Y ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan terhadap sumbu Y. Dan yang terakhir posisi titik koordinat D di 7, negatif 5, maka posisi titik ini berada di 5 satuan terhadap sumbu X ya, 5 satuan. Kita dapat lihat di sininya 5 dan 7 satuan terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y-nya jaraknya ada di 7 satuan. Atau dengan kata lain, untuk lebih mudahnya kita akan tuliskan secara terbalik. Jika 3 ini akan kita tuliskan terhadap sumbu X dan 5 ini kita akan tuliskan terhadap sumbu Y. Untuk yang terakhir, kuadran kartesius, kakak akan gambarkan untuk kuadran kartesius seperti ini. Letak kuadran kartesius adalah berlawanan arah jarum jam, yaitu ke arah dari mulai sumbu X mengarah ke arah kiri. Untuk kuadran 1 bernilai positif dan positif, artinya X dan Y-nya bernilai positif semua. Untuk kuadran 2, untuk X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif.
Untuk kuadran 3, untuk X-nya dan Y-nya sama-sama bernilai negatif semua. Dan kuadran 4, X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Kakak akan berikan contoh. Untuk titik koordinat A, negatif 2,3, maka titik koordinat ini terletak di kuadran, kita lihat, negatif 2, negatif, dan positif, berarti di kuadran 2. Selanjutnya, untuk titik koordinat B negatif 3, negatif 1, nilai titik koordinatnya bernilai negatif semua. Berarti, posisi titik koordinat B terletak di kuadran 3. Untuk titik koordinat C 3,4 bernilai positif semua, berarti terletak di kuadran 1. Dan yang terakhir, titik D di 2, negatif 2, maka terletak di kuadran 4.